Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan tugas besar irigasi dan bangunan air 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafika Rahimzaz, BP 1910922068 dari kelas irigasi bangunan air 1 TSC yang diampu oleh Ibu Nur Hamidah. Saya dari kelompok 15. Tugas besar irigasi dan bangunan air 1 ini terbagi dari 5 tahap, yaitu tahap 1, pengerjaan catchment area dengan rentang waktu 10-11 November, tahap 2, pengerjaan analisa ketersediaan air dengan metode FCMOC dengan rentang waktu 13-17 November, kemudian tahap 3, pengerjaan kebutuhan air rencana dengan rentang waktu 20-23 November, kemudian tahap 4, pengerjaan peta sawah dan desain saluran dengan rentang waktu 25-30 November. Terakhir, tahap 5, yaitu pengerjaan penggunaan aplikasi CropWatt versi 8 dengan rentang waktu 2-3 Desember. Langsung saja pada tahap 1. Pada pengerjaan tahap 1 ini terdiri dari bab 1, yaitu pendahuluan. Pada pengerjaan tahap 1 ini, sebelumnya kita sudah diberikan oleh laboratorium koordinat sungai yang akan kita lakukan perencanaan irigasi. Pada kelompok 15, sungai yang didapatkan adalah koordinat Sungai Batang Sontang di Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Langsung saja pada pengerjaan tahap 1. Pada tahap 1 itu kita akan merencanakan catchment area atau daerah tangkapan hujan. Sebelum itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menentukan titik bendung. Untuk menentukan titik bendung ini, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama, usahakan titik bendung berada pada sungai yang besar atau sungai utama. Yang kedua, penetapan titik bendung usahakan tidak pada perbelokan atau tikungan, agar tidak terjadi sedimentasi atau gerusan. Yang ketiga yaitu penetapan titik bendung usahakan sebelum persawahan dan perkebunan, supaya kita bisa mengaliri air pada irigasi yang kita rencanakan. Pada pengerjaan tahap 1 ini, saya mendapatkan titik bendung di koordinat 0 derajat, 26 menit, 16,20 detik, Bintang Utara, kemudian 99 derajat, 58 menit, 50,39 detik, Lintang Timur. Selanjutnya kita menentukan titik hulu. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu titik hulu. Titik hulu adalah titik sumber air dari aliran sungai, biasanya di elevasi tertinggi seperti puncak gunung, bukit, air terjun, dan sebagainya. Di titik hulu ini, saat menentukannya kita harus juga memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tracking dahulu sungai atau garis sungai yang akan kita lakukan perencanaan untuk mencari titik hulunya. Kemudian trekking ke atas untuk mencari elevasi yang tertinggi seperti berakhir di air terjun, danau, atau bukit. Pada perencanaan tugas besar ini, saya mendapatkan titik hulunya di bukit. Selanjutnya, membuat catchment area. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu catchment area. Catchment area adalah daerah tangkapan air hujan, yang mana daerah yang dapat menangkap atau menampung air hujan di sekitaran sungai. Sebelum kita membuat catchment area ini juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, membuat catchment area dengan batas punggung bukit. Yang kedua, untuk memudahkan mendapatkan catchment area, dibantu dengan bantuan pet pada aplikasi Google Earth, yang mana pet itu dibuat tegak lurus dengan garis sungai. Supaya untuk memudahkan
membuat catchment areanya. Selanjutnya batas dari catchment area itu dari titik bendung sampai titik hulu. Luas minimalnya 500 hektar. Pada perencanaan tugas besar kali ini, luas catchment area yang saya dapatkan adalah 1.166 hektar. Ini merupakan daerah tangkapan air hujan atau catchment area pada Batang Seltang atau Kabupaten Pasaman. Kemudian pengerjaan tahap 2. Tahap 2 ini terdiri dari 2 bab, yaitu bab 2 dan bab 3. Bab 2 itu membahas tentang landasan teori. Pertama, latar belakang. Kita harus tahu dahulu sebab akibat perencanaan dari tugas besar irigasi bangunan air 1 ini. Sebabnya, yaitu peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan bahan pangan juga terus-menerus bertambah. Tetapi peningkatan pangan ini tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Maka dari itu, suatu usaha diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dari lahan yang ada. Salah satu caranya adalah pemenuhan kebutuhan pengairan yang merupakan hal terpenting dalam pertanian, sebab ada sebagian daerah tidak mendapatkan cukup pengairan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air sungai, maka penggunaan air dan produktivitas irigasi harus dimaksimalkan. Penerapan pola tanam padi-padi pada sistem pemberian air terus-menerus atau continuous flow system, ataupun dengan sistem terputus-putus pada petak tersir daerah irigasi. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan efisiensi penggunaan irigasi itu, perlu dilakukan kajian terhadap hasil perencanaan sistem pemberian air pada petak tersir dan pola tanam. Nah, selanjutnya pengertian dan tujuan irigasi. Pengertian irigasi adalah ilmu yang memanfaatkan air untuk tanaman mulai dari tumbuh sampai masa panen. Air tersebut diambil dari sumbernya, kemudian dibawa melalui saluran, kemudian dibagikan kepada tanaman yang memerlukan secara teratur, dan setelah itu air tersebut terpakai, kemudian dibuang melalui saluran pembuang menuju sungai kembali. Selanjutnya ada tujuan irigasi. Tujuan irigasi itu adalah sebagai upaya untuk penyediaan dan pengaturan air untuk penunjang pertanian dari sumber air ke daerah yang memerlukan dan mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Jadi, irigasi tersebut berfungsi untuk mengambil air dari sumbernya, mengalirkannya ke sistem saluran, lalu membagikannya ke lahan pertanian yang membutuhkan, dan membuang kelebihan airnya ke jaringan pembuang. Selanjutnya ada 2.3 jenis-jenis irigasi. Jenis-jenis irigasi itu terdiri dari, yaitu pertama irigasi tetes atau trickle, kemudian ada irigasi curah atau sprinkler, yang ketiga ada irigasi genangan atau sawah, itu disebut dengan basin irrigation, yang keempat ada irigasi luapan atau border, yang kelima ada irigasi alur, yang keenam ada irigasi surjan, selanjutnya ada irigasi permukaan, irigasi lokal, irigasi dengan penyemprotan, dan terakhir irigasi pasang surut. Selanjutnya ada kebutuhan air. Kebutuhan air itu terdiri dari evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu adalah peristiwa yang mana gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi sendiri adalah proses berubahnya air, baik air permukaan bebas maupun air yang terkandung di dalam tanah. Nah, selanjutnya transpirasi. Secara alamiah, tumbuhan mengalami kehilangan air melalui penguapan. Nah, proses kehilangan air pada tumbuhan ini disebut dengan transpirasi. Selanjutnya, yaitu evaporasi potensial, atau yang disebut dengan etanol. Etanol itu adalah air yang menguap melalui permukaan tanah, di mana besarnya adalah jumlah air yang akan dipergunakan tanaman untuk pengembangannya. Selanjutnya, pada pengerjaan tahap 2 ini terdiri dari bab 3, yaitu analisa hidrologi. Yang pertama ada kebutuhan air.
Analisis kebutuhan air menggunakan 3 alternatif kebutuhan yang didasarkan pada perankingan volume kumulatif per tahun. Ranking yang akan diambil adalah ranking 1, 2, dan 3. Setelah nilai kebutuhan masing-masing alternatif diperoleh, bandingkan nilai debit andalan yang diperoleh dengan kebutuhan air yang didapatkan. Bandingin ini digunakan untuk mengetahui apakah air yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Kemudian buat grafik keduanya untuk setiap alternatif kebutuhan. Nah, ini merupakan data-data yang akan kita cari pada pengerjaan Excel. Selanjutnya, ketersediaan air. Perhitungan ketersediaan air menggunakan metode FCMOC. Data-data yang diperlukan dalam perhitungan adalah data klimatologi, data curah hujan minimal 10 tahun, tabel Penman yang akan digunakan untuk analisis evapotranspirasi. Selanjutnya, kita harus menganalisa evapotranspirasi terlebih dahulu karena nilai etanol diperlukan dalam analisa ketersediaan air. Nilai curah hujan yang akan dimasukkan dari hasil perhitungan dengan metode aritmatik adalah curah hujan dan hari hujan RE 80%. Setelah nilai ketersediaan air didapat, lakukan analisis pemilihan alternatif yang akan digunakan pada kebutuhan air. Ini merupakan data klimatologi yang diberikan oleh asisten atau oleh laboratorium. Terdapat 4 data klimatologi yang diberikan. Yang pertama, data kelembapan udara, data temperatur udara, data kecepatan angin, dan data penyinaran matahari. Data-data ini akan berguna untuk perhitungan pada tahap 2, 3, dan 4. Selanjutnya, analisa evapotranspirasi dengan menggunakan Penman modifikasi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan di aplikasi Excel. Nah, ini merupakan tabel analisa evapotranspirasi potensial atau etanol dengan menggunakan Penman modifikasi dari tahun 1997 sampai 2006. Data yang diambil itu adalah 10 tahun terakhir. Yang pertama, kita membutuhkan data temperatur rata-rata. Itu didapatkan dari data klimatologi yang telah diberikan laboratorium. Itu didapatkan, pada data tersebut didapatkan temperatur rata-ratanya. Kemudian inputkan ke dalam tabel masing-masing bulan. Kemudian ada tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh ini didapatkan dari tabel Penman, yaitu pada tabel 4.2a. Untuk mendapatkan nilai tekanan uap jenuh ini, kita harus melakukan interpolasi dengan rentang suhu yang telah kita dapatkan pada temperatur rata-rata tadi. Contohnya pada bulan Januari, itu temperatur rata-ratanya 26,936. Maka, untuk penentuan tekanan uap jenuhnya, itu melakukan interpolasi melihat dari rentang suhu 26 sampai 27, kemudian untuk EA-nya 33,6 dan 35,7. Setelah dilakukan interpolasi, maka didapatkan hasil tekanan uap jenuhnya. Begitu juga dengan bulan lainnya. Kemudian kelembapan udara rata-rata. Itu didapatkan juga dari data klimatologi yang diberikan laboratorium tadi. Kemudian dibagi 100, maka didapatkan kelembapan udara rata-ratanya per setiap bulannya. Kemudian kita mencari ED dengan rumus HA dikali RH.
EA dan RH-nya telah kita dapatkan tadi, maka kita bisa mencari nilai ED. Caranya yaitu mengalihkan EA dengan RH. Maka didapatkan RH-nya pada setiap bulannya. Kemudian mencari nilai EA dikurang ED. Setelah kita mendapatkan nilai ED tadi, maka bisa kita mencari nilai EA dikurang ED. Contohnya pada bulan Januari. EA-nya 35,566 dikurang dengan ED 31,509. Didapatkan EA kurang ED-nya 4,056. Kemudian kecepatan angin atau U. Kecepatan angin ini juga merupakan data yang telah diberikan laboratorium tadi. Maka kita inputkan untuk mempermudahkan perhitungan setiap bulannya. Kemudian FU. FU ini bisa kita jadi dengan rumus, bisa kita lihat dengan tabel. Pada kali ini FU sama dengan 0,27 dikali 1 ditambah U per 100. U-nya tadi kan telah diketahui pada setiap bulannya, maka kita juga mencari nilai FU per setiap bulannya dengan mensubstitusikan nilai U per setiap bulannya. Kemudian yang ke-8 yaitu W atau data latitude dan altitude. Latitude dan altitude. Ini didapatkan dari tabel 42C. Untuk mencari nilai W untuk pengaruh radiasi terhadap evapotranspirasi ini, kita melihat dari temperatur udara yang telah kita dapat tadi, yaitu 26,936 contohnya pada bulan Januari. Maka rentang untuk interpolasikannya yang kita ambil itu adalah rentang 26 sampai 28. Maka nanti didapatkan hasil dari interpolasinya. Begitu juga kita lakukan pada setiap bulannya. Kemudian perhitungan 1 dikurang W. W-nya sudah didapatkan tadi, maka kita bisa mencari 1 kurang W. Kemudian perhitungan EA dikurang ED dikali FU dan dikali 1 kurang W. Semuanya tadi setelah kita dapatkan, telah kita cari, maka langsung saja bisa kita kalikan ke 3 komponen per setiap bulannya. Kemudian nilai RA ini kita dapatkan dari tabel 4.2e. 4.2e. Karena kita dapatkan lintangnya 0 derajat, maka pada setiap bulannya kita bisa menginterpolasikan dari rentang 0 sampai 2. Selanjutnya, itu maksimal lamanya penyinaran matahari. Itu pada tabel 4.2F. Itu juga sama, kita melakukan interpolasi dengan melihat lintang yang telah diberikan pada setiap kelompok. Kemudian, penyinaran matahari juga merupakan data klimatologi yang telah diberikan laboratorium. Selanjutnya, mencari nilai N dengan rumus N besar dikali penyinaran matahari. N besar itu merupakan maksimal lamanya penyinaran matahari yang telah kita cari tadi dengan menggunakan interpolasi, maka dikalikan dengan penyinaran matahari yang mana merupakan data klimatologi yang telah diberikan tadi. Selanjutnya kita mencari N per N maksimal lamanya penyinaran matahari. Langsung dibagi saja. Selanjutnya RS. RS itu rumusnya 0,25 ditambah 0,5 N per N tadi yang telah kita cari dikali dengan RA. Selanjutnya kita mencari RNS dengan rumus 1,025 dikali RS. Ini juga bisa didapatkan pada tabel 4.2G. 4.2G. Ini 4 ya.
Setelah itu, kita mencari nilai FT. Itu dengan rumus S kali T kali K pangkat 4. Itu juga bisa didapat dari tabel 4.2H. 4.2H itu dengan melihat juga temperatur yang telah kita dapatkan tadi setiap bulannya. Kemudian kita mencari nilai FED dengan rumus 0,56 dikurang 0,079 PED. Itu juga bisa dilihat pada tabel 4.2i. ED dengan cara yaitu menginterpolasikan juga dengan melihat nilai ED. Selanjutnya, Fn per N sama dengan 0,1 ditambah 0,9 dikali N per N. Atau bisa juga didapatkan pada tabel 4.2J. 4.2J. Ini juga melakukan interpolasi dengan melihat nilai N per N-nya, maka akan didapatkan nilai Fn per N. Selanjutnya, yaitu nilai Rn1 dengan rumus Ft dikali Fed dan Fn per N yang telah kita dapatkan tadi. Selanjutnya, itu Rn. Rn merupakan Rns dikurang Rn1. Rns telah kita dapatkan tadi di sini, kemudian Rn1, maka kita hanya perlu mengurangkannya pada setiap bulannya. Kemudian rumus W dikali Rn. Juga sama, itu kita tinggal mengoperasikannya itu dengan mengalihkan W dikali Rn. Selanjutnya, W kali Rn tadi ditambah dengan EA dikurang AD yang telah kita dapatkan dikali FU dikali 1 dikurang W. Selanjutnya, U siang. Yang mana rumusnya adalah kecepatan angin dikali 1000 dikali 20 dikali 60 dikali 60. Maka dilakukan operasi tabungannya. Kemudian U siang per U malam. Asumsikan nilainya itu 1. Kemudian faktor perubahan C. Faktor perubahan C ini bisa kita lihat pada tabel 4.2K. Dengan melihat RH max-nya, RS atau nilai RS dan nilai U siang. Pada perhitungan kita tadi, RS-nya pada rentang 6-9 itu 90%, dan usianya adalah sekitar 0,3an, berarti itu merupakan rentang dari 0 sampai 3. Maka didapatkan faktor perubahannya dari interpolasi dari U siang dan RS. Kemudian evapotranspirasi atau etanol. Etanol ini kita cuma mengalihkan W kali Rn yang telah kita dapat tadi ditambah EA dikurang AD FU dikali 1 kurang W ini dikalikan dengan faktor perubah C yang kita dapatkan dari interpolasi tadi. Ini jumlah hari per bulan. Ini merupakan jumlah hari dari masing-masing bulan. Kemudian 3 Januari, 31, 2008, dan seterusnya. Kemudian evapotranspirasi potensialnya dengan rumus evapotranspirasi potensial dikali dengan jumlah hari. Maka didapatkan evapotranspirasi potensialnya. Setelahnya, kita juga memerlukan informasi dari lokasi bendung, latitude-nya,
dan tinggi muka laut. Pada perencanaan TB ini, saya mendapatkan lokasi bendungnya 0 derajat 26 menit 16,02 detik lintang utara, itu latitude, tinggi muka laut 503 meter di atas permukaan laut, altitude. Selanjutnya, pada tahap 2 ini, kita mencari perhitungan debit andalan menggunakan metode FCMOC. Curah hujan yang digunakan yaitu 10 tahun terakhir dari 1997 sampai 2006. Daerah irigasinya yaitu Batang Selentang, Kabupaten Pasaman. Untuk mencari debit andalan ini, ada beberapa data yang harus kita cari atau diketahui dahulu. Yang pertama itu data meteorologi, yang terdiri dari data curah hujan atau P. Data curah hujan ini didapatkan dari perhitungan curah hujan dengan metode aritmatika. Yang diambil adalah R 80%. Kita inputkan data curah hujan per masing-masing bulannya. Yang kedua ada jumlah hari hujan dalam sebulan. Jumlah hari hujan dalam sebulan ini juga telah kita dapatkan dari perhitungan hari hujan dengan menggunakan metode aritmatika. Yang diambil adalah RE 80%. Data ini juga kita inputkan per setiap bulannya. Kemudian ada evapotranspirasi potensial atau etanol dalam satu hari. Itu telah didapatkan pada metode Penman tadi. Yang ini evapotranspirasi potensial atau etanol, maka juga kita importkan nilainya pada setiap bulannya. Yang kedua ada evapotranspirasi potensial dalam satu bulan. Ini kita tinggal mengali evapotranspirasi potensial yang satu hari tadi dikalikan dengan jumlah hari per tengah bulannya. Selanjutnya ada evapotranspirasi terbatas. Yang terdiri dari exposed surface atau M, itu diketahui 20% per setiap bulannya. Selanjutnya, kita bisa melanjutkan mencari E per etanol sama dengan M per 20 dikali 18 dikurang N. Maka didapatkan nanti nilai E per etanolnya per setiap bulannya, karena M sama N-nya sudah diketahui. Selanjutnya ada perhitungan evapotranspirasi terbuka atau E, yang mana rumusnya adalah E per etanol dikali etanol. Karena E per etanol sudah kita dapatkan tadi dan etanol juga, maka bisa kita mengoperasikan mencari nilai evapotranspirasi terbuka per setiap bulannya. Selanjutnya kita mencari EL. Rumusnya yaitu etanol dikurang E. Karena etanolnya juga telah didapatkan tadi dan E-nya juga udah, maka bisa kita mengoperasikan mencari nilai EL pada setiap bulannya. Yang keempat ada keseimbangan air di permukaan tanah atau WS, yang mana rumusnya P dikurang EL. P itu data curah hujan tadi dikurang dengan EL. Selanjutnya penyimpangan air tanah. Terdiri dari infiltrasi atau I, yang mana rumusnya 40% dikali WS. Pada poin D, telah didapatkan WS-nya, maka langsung saja dikalikan 40% per setiap bulannya. Yang kedua ada 0,5 dikali 1 ditambah K dikali 1. Pada perhitungan ini diketahui itu 0,5. Maka bisa kita mencari nilai 0,5 dikali 1 tambah K dikali I per setiap bulannya. Selanjutnya kita mencari nilai K dikali V N kurang 1. Karena sudah diketahui dan Vn-nya juga diketahui, maka bisa kita mencari
nilai K kali V per N kurang Vn per kurang 1. Selanjutnya storage volume atau Vn, itu rumusnya adalah dengan menambahkan 0,5 kali 1 tambah K kali I ditambah dengan K kali Vn kurang 1. Akan didapatkan nanti hasil storage volume atau Vn-nya per setiap bulannya. Selanjutnya Vn aksen itu rumusnya Vn dikurang Vn kurang 1. Selanjutnya ada base law atau BF sama dengan rumusnya itu sama dengan I dikurang Vn aksen. Ini tadi telah diketahui dengan mencari rumus 40% dikali WS dikurang dengan Vn aksen pada poin kelima. Barulah bisa kita mencari debit andalan. Namun sebelum itu kita juga harus mencari dahulu yang pertama direct runoff-nya yang mana rumusnya adalah 60% dikali P dikurang EL. Yang mana P itu tadi data curah hujan dikurang EL pada poin 4. Selanjutnya kita harus mencari dahulu runoff atau RO, yang mana rumusnya direct runoff atau DRO ditambah BF atau base flow. Maka bisa kita juga cari karena telah dicari sebelumnya pada perhitungan sebelumnya. Yang terakhir baru kita bisa mendapatkan debit andalan atau runoff-nya. Yang mana rumusnya adalah runoff dibagi dengan 1000 dikali luas catchment area dikali dengan 10 pangkat 6 dibagi dengan data jumlah hari pengamatan per tengah bulannya dikali 24 dikali 60 dikali 60. Maka didapatkan debit andalan per bulan. Di sini juga dihitung per tengah bulannya, maka didapatkan debit andalannya. Berikut pengerjaan tahap 2. Langsung saja kita masuk pembahasan tahap 3, yaitu menghitung kebutuhan air rencana. Sebelum kita menghitung kebutuhan air rencana ini, kita juga perlu merekap debit andalan telah kita cari tadi dengan menggunakan metode FGMOC. Rekapitulasi debit andalannya itu direkap sesuai dengan jumlah hari per tengah bulannya dari bulan Januari sampai Desember. Selanjutnya baru kita bisa mencari curah hujan efektif. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan di Excel. Untuk mencari jumlah curah hujan efektif RE padi ini, kita membutuhkan data HRE 80% dan jumlah hari per tengah bulannya. R80%-nya telah kita dapatkan tadi pada perhitungan curah hujan dengan menggunakan metode aritmatika. Selanjutnya kita bisa mencari jumlah hujan efektif atau RE padinya. Karena pada pengerjaan tugas besar ini menggunakan pola tanam padi, maka rumusnya adalah 0,7 dikali RE 80% per jumlah hari per tengah bulannya. Maka bisa kita dapatkan curah hujan efektifnya atau RE padinya per bulannya. Selanjutnya kita melakukan perhitungan volume kumulatif. Karena debit andalan telah kita dapatkan tadi pada perhitungan FGMOC, maka debit andalan itu kita inputkan untuk menghitung volume kumulatifnya.
Pertama kita mencari dahulu volume andalannya. Rumusnya itu debit andalan dikali 86.400. Nah, setelah volume kumulatifnya didapatkan, maka kita melakukan perankingan nilai volume kumulatifnya untuk mengambil pilihan alternatif 1, 2, dan 3-nya. Setelah itu, kita dapatkan ranking pertama pada bulan Januari periode kedua dengan kumulatif volume andalan 107.449,9. Ranking keduanya pada bulan Maret periode kedua dengan kumulatif volume andalan 95.178,9. Yang peringkat 3, ranking 3 pada bulan Januari periode 1 dengan kumulatif volume andalan 89.533,7. Maka nilai ini dengan melihat nilai kumulatif volume andalannya, kita bisa menentukan alternatif pada pilihan 1, 2, dan 3. Sebelumnya, kita harus menggambarkan grafik volume andalan yang telah kita dapatkan tadi. Berikut bentuk dari grafik volume andalan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Selanjutnya, sebelum kita menghitung alternatif 1, 2, dan 3 pada kebutuhan air rencananya, kita harus mencari dulu nilai kebutuhan air pengambilan atau DR. Di sini kita membutuhkan data debit andalan untuk mencari nilai DR yang tertinggi, namun area yang teralirinya itu positif. Di sini DR yang tertinggi itu area teralirinya itu negatif, maka kita harus mencari nilai DR yang tertinggi, namun area yang teralirinya itu positif. Tadi dapatkan 2,657 dengan area yang teraliri 12,283. Nah, kita lanjut ke tabel perhitungan kebutuhan air rencana padi daerah irigasi Batang Sontang, Kabupaten Pasaman. A ini kita dapatkan dari perhitungan kebutuhan air pengambilan atau DR tadi. Didapatkan yang luas positifnya. Maka yang pertama kita harus memasukkan data etanol yang telah kita cari di perhitungan FCMOC. Selanjutnya P diketahui sama dengan 2. Kemudian RE itu telah kita dapatkan tadi pada perhitungan curah hujan efektif pada pola tanam padi. Kemudian KC3, KC2, KC1, KC rata-rata, WLR3, WLR2, WLR1, dan WLR rata-rata itu didapatkan dari buku KP. Selanjutnya kita yang melakukan perhitungan nilai M, yang mana rumusnya 1,1 dikali etanol ditambah P. Etanolnya sudah diketahui dan P juga, maka bisa kita lanjutkan perhitungannya pada setiap bulannya. Kemudian kita mencari nilai K. K itu rumusnya adalah M dikali T per S. Yang mana M tadi telah kita cari pada poin 12. T itu merupakan sama dengan 30 hari. S merupakan 300 mm. Maka bisa kita dapat nilai E-nya per setiap bulannya. Selanjutnya kita mencari nilai E pangkat K. K telah kita cari tadi pada poin 13.
Selanjutnya kita mencari E pangkat K, E itu diketahui 2,718 dengan K tadi pada poin 13. Kemudian kita mencari E pangkat K dikurang 1. Tinggal mengurangkan dengan 1 pada poin 14 ini. Selanjutnya kita mencari IR dengan rumus M kali E pangkat K per E pangkat K dikurang 1. Itu dengan mengalihkan poin 12 dikali dengan poin 14 per poin 15. Selanjutnya kita mencari ETC. ETC itu rumusnya adalah sama dengan mencari dengan nilai R. Selanjutnya kita mencari nilai NFR. NFR itu rumusnya adalah IR dikurang RE atau curah hujan efektif. Selanjutnya kita mencari NFR dengan satuan liter per second per hektar. Itu dengan mengalihkan NFR dengan satuan milimeter per hari dikali dengan 0,116 untuk mendapatkan satuan liter detik per hektarnya. Baru kita mencari direct runoff atau DR-nya, kebutuhan air pengambilannya, itu dengan rumus NFR dibagi dengan 0,64. Kemudian luas tanaman itu didapat dari tabel kebutuhan air pengambilan, yang mana yang telah saya jelaskan tadi, mengambil nilai DR yang tertinggi, namun area yang teralirinya positif. Didapatkan pada alternatif 1 ini 12,3. Kemudian baru kita bisa mencari nilai kebutuhan air rencananya atau Ki kebutuhan dengan rumus luas tanaman dikali DR per 1000. Maka bisa kita dapatkan kebutuhan air rencana pada Januari, dimulai pada Januari periode kedua karena peringkat 1 atau alternatif satunya pada Januari periode kedua. Sampai terakhir pada Januari periode 1. Begitu juga dengan alternatif 2 dan 3. Caranya sama. Langsung saja kita masuk ke kebutuhan air. Yang mana kita di sini mencari ketersediaan dan kebutuhan air. Data yang dibutuhkan adalah debit andalan dan kebutuhan air irigasi. Pada debit andalan ini telah kita cari tadi pada penggunaan metode FCMOC dan kebutuhan air irigasi pada setiap alternatif, maka bisa kita mencari apakah itu kelebihan air atau kekurangan air. Jika negatif, maka ketersediaan airnya kurang. Rumus dari water surplus ini adalah debit andalan dikurang dengan kebutuhan air irigasi. Maka didapatkan nanti water surplus dari bulan Januari sampai bulan Desember. Begitu juga dengan alternatif 2 dan alternatif 3. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan semua data pada tahap 2 ini, pada tahap 3 ini, maka kita bisa menggambarkan grafik alternatif kebutuhan dan ketersediaan air irigasi pada batang sontang, yaitu alternatif 1, 2, dan 3. Pada alternatif 1 didapatkan luasnya yaitu 32,823 hektar. Ini berguna nanti untuk perencanaan saluran irigasi dan petak sawah.
Pada alternatif 2 didapatkan 16,354 hektar. Pada alternatif 3 didapatkan 91,779 hektar. Data yang dimasukkan itu adalah data dari kebutuhan dan ketersediaan air irigasi pada daerah Batang Sultang tadi yang telah kita cari sebelumnya. Itu merupakan pengerjaan dari tahap 3. Maka selanjutnya kita membahas tentang pengerjaan tahap 4. Pada pengerjaan tahap ini merupakan perencanaan saluran irigasi dan petak sawah. Tahap 4 ini terdiri dari bab 4, yang mana yang berjudul perencanaan saluran irigasi. Yang pertama ada perencanaan debit saluran. Pada perencanaan ini dibutuhkan data topografi seperti peta topografi, peta situasi terase, saluran, dan profil memanjang, profil melintang, serta peta lokasi tetap. Selanjutnya ada kapasitas rencana. Yang pertama ada debit rencana. Debit rencana itu adalah volume limpasan air hujan dalam waktu sehari dari suatu daerah yang akan dibuang airnya yang disebabkan oleh curah hujan sehari di daerah tersebut. Yang mana rumusnya adalah Q sama dengan C kali N kali F kali R kali A per E. Yang kedua ada kebutuhan air di sawah. Kebutuhan air di sawah ini ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, yaitu pertama cara penyiapan lahan, kedua ada kebutuhan air tanaman, yang ketiga ada perkolasi dan rembesan, yang keempat ada pergantian lapisan air, yang kelima ada curah hujan efektif. Yang ketiga ada efisiensi. Pada umumnya, kehilangan air di jaringan irigasi ini dapat dibagi-bagi sebagai berikut. Yang pertama, 15-22,5% di petak tersier antara bangunan sadap tersier dan sawah. Yang kedua ada 7,5 sampai 12,5% di saluran sekunder. Yang ketiga ada 75% sampai 25% di saluran utama. Nah, rumusnya adalah Q sama dengan Q kecil dikali A. Selanjutnya kita merencanakan perencanaan petak sawah dan saluran irigasi. Perencanaan petak sawah dan saluran irigasi ini bisa kita gunakan dengan bantuan Google Earth. Sebelum kita membuat petak sawah dan saluran irigasi itu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, jika luas pada 3 alternatif kecil dari 500 hektar, maka luas perencanaan petak sawah itu sama dengan 500 hektar. Yang kedua, jika luas pada 3 alternatif itu besar dari 500 hektar, maka luas perencanaan petak sawah itu dibuat sesuai dengan luas pada alternatif yang besar dari 500 hektar itu tersebut. Misalnya, luas alternatifnya itu didapatkan 651 hektar, maka perencanaannya dibuat 651 hektar. Selanjutnya, perhitungan perencanaan saluran irigasi pada saluran sekunder. Pertama, kita harus mencari nilai debit out kirinya, yang mana pada saluran sekunder ini didapatkan 0, kemudian out kanan didapatkan 331,647. Selanjutnya in kanannya didapatkan 414,558. Kemudian debit QoS-nya sama dengan debit QN kiri ditambah QN kanan. Yang mana tadi QN kirinya sama dengan 0, maka nilainya didapatkan 414,558. Kemudian kita mencari nilai debit IS-nya sama dengan rumusnya yaitu QoS per EFF. Maka didapatkan 460,621. QIS ini yang telah didapatkan tadi dibagi 1000 menjadi untuk merubah satuannya dibagi 1000 menjadi 0,461 meter pangkat 3 per detik.
Selanjutnya kita mencari tinggi jagaan, yang mana sebelum itu kita harus mencari dulu nilai W. W itu rumusnya adalah akar dari 0,5 dikali H. Didapatkan 0,348, maka baru kita bisa mencari tinggi jagaannya dengan rumus W tambah H. H telah diketahui tadi, maka dapat dicari nilai tinggi jagaannya menjadi 0,242. Kemudian kita mencari lebar atau B, yang mana rumusnya 2 akar 3 dikali H, maka didapatkan nilainya 0,279. Kemudian kita harus mengontrol apakah debit itu oke untuk perencanaan atau tidak. Yang mana rumusnya, sebelumnya kita harus mencari dulu nilai debit SAL-nya, yang mana rumusnya 1/N R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2 dikali A. Maka didapatkan Ki SAL-nya 1,906. Untuk mengontrolnya, kita harus mengetahui syaratnya, itu Ki SAL ini harus besar dari Ki IS. Maka setelah kita cari tadi, maka untuk debitnya kontrol, karena Ki SAL-nya besar dari Ki debit IS-nya. Selanjutnya kita mengontrol kecepatan. Sebelumnya kita harus mencari dahulu kecepatan alirannya. Nah, rumusnya 1/N R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2. Didapatkan nanti 2,157. Untuk mengetahui kecepatan itu kontrol atau tidak, menggunakan syarat kecepatan minimal harus besar dari kecepatan aliran. Kecepatan aliran itu harus kecil dari kecepatan maksimal. Pada perhitungan kali ini, kecepatan alirannya didapatkan 2,157, maka untuk kontrol kecepatannya adalah oke untuk perencanaan saluran irigasi. Perhitungan saluran sekunder 2 dan saluran sekunder 3 juga sama dengan saluran sekunder 1, maka langsung saja kita masuk ke saluran primer. Pertama kita mencari nilai debit OP, yang mana itu bisa didapatkan dari sigma debit IS-nya. Didapatkan 1845,435 liter per detik. Selanjutnya kita mencari nilai KIP atau debit IP sama dengan debit OS per EFF, didapatkan 2050,483 liter per detik. Kemudian kita mencari debit IS sama dengan debit IP per 1000 untuk merubah kesatuan meter pangkat 3 per detik, maka didapatkan 2,050. Selanjutnya kita mencari tinggi jagaan. Sama seperti tadi, kita harus mencari nilai W dulu dengan rumus 0,5 kali H. Didapatkan W-nya 0,569, maka baru kita bisa mencari nilai tinggi jagaannya, yaitu bisa didapatkan 0,648. Kemudian kita mencari nilai B atau lebar, yang mana rumusnya 2 akar 3 kali H. Didapatkan hanya tinggi jagaan tadi telah didapatkan, maka bisa kita langsung mencari nilai B-nya 0,748. Kemudian kontrol debit. Sebelumnya kita harus mencari dahulu Ki debit salurannya. Dengan rumus 1/N R pangkat 2/3 dikali S 1 pangkat 2 kali A. Didapatkan debit salurannya 5,389. Untuk mengontrolnya, Ki saluran harus besar dari debit saluran sekundernya. Saluran besar dari QS. Itu pada perhitungan kali ini debitnya kontrol karena Ki saluran besar dari debit IS. Kemudian kita mencari kecepatan aliran dahulu untuk mengontrol kecepatannya, apakah itu termasuk kontrol atau tidak, dengan rumus 1/N kali R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2. Didapatkan volume alirannya, kecepatan alirannya 2,952. Untuk mengetahui apakah itu kontrol atau tidak, kita harus memenuhi syarat yang mana kecepatan minimum
harus harus besar dari kecepatan aliran. Kecepatan aliran harus kecil dari volume kecepatan maksimal. Maka didapatkan pada perhitungan kali ini V alirannya 2,952, maka untuk kecepatannya itu kontrol atau oke. Karena V alirannya lebih besar dari kecepatan minimal dan lebih kecil dari kecepatan maksimalnya. Selanjutnya kita membuat skema jaringan menggunakan AutoCAD. Membuat skema jaringan ini itu berdasarkan dari perencanaan saluran irigasi dan petak sawah yang kita buat pada Google Earth. Disesuaikan dengan bentuk perencanaan dan saluran irigasinya. Pada skema jaringan ini saya membuat skala 1:20. Selanjutnya saluran primer. Data-data yang telah kita cari tadi pada perencanaan saluran tadi, maka bisa kita membuat gambarnya dengan penggunaan aplikasi AutoCAD dengan skala 1:20. Begitu juga dengan perencanaan saluran sekunder 1, 2, dan 3. Selanjutnya, pengerjaan tahap 5. Pengerjaan tahap 5 ini yaitu pengerjaan penggunaan aplikasi CropWatt versi 8. Langsung saja. Pada pengerjaan tahap 5 ini terbagi atas 3. Yang pertama, teori bab 5. Teori bab 5 ini kita yang akan mencari isi dari teorinya sendiri. Yang kedua, penggunaan aplikasi CropWatt-nya. Pada penggunaan aplikasi CropWatt ini, kita menginputkan data kebutuhan air irigasinya menggunakan data yang telah didapatkan pada Excel. Yang ketiga, screenshot setiap langkah pengerjaan pada CropWatt. Langsung saja pada bab 5 mengenai CropWatt versi 8. Yang pertama ada Standard Operational Procedure atau SOP CropWatt. CropWatt versi 8 ini merupakan versi terbaru yang telah dikembangkan oleh Divisi Pengembangan Tanah dan Air FAO. CropWatt ini juga merupakan Decision Support System yang dikembangkan oleh Divisi Land and Water Development FAO berdasarkan metode Penman-Montague untuk merencanakan dan mengatur irigasi. CropWatt ini juga merupakan program berbasis Windows yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan kebutuhan air irigasi berdasarkan data tanah, data iklim, dan data tanaman. CropWatt dapat dipergunakan untuk menghitung evapotranspirasi potensial, evapotranspirasi aktual, kebutuhan air irigasi satu jenis tanaman maupun beberapa jenis tanaman dalam satu hamparan, serta merencanakan pemberian air irigasi. Selanjutnya fungsi CropWatt. Fungsi dari CropWatt ini yang pertama menghitung referensi evapotranspirasi, yang kedua menghitung kebutuhan air tanaman, yang ketiga menghitung kebutuhan air irigasi, yang keempat menyusun jadwal irigasi, yang kelima membuat pola ketersediaan air, yang keenam mengevaluasi efisiensi praktek irigasi. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan CropWatt. Pertama kelebihannya adalah mempermudah pekerjaan dalam menghitung kebutuhan air tanaman dan bagaimana penjadwalan pengairan untuk tanaman yang ingin diketahui. Yang kedua, program ini memungkinkan pengembangan jadwal irigasi untuk kondisi manajemen yang berbeda dan perhitungan pasokan skema akhir untuk berbagai pola tanaman. Yang ketiga, software CropWatt 8 ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi praktek-praktek irigasi petani dan untuk menilai kinerja tanaman yang berhubungan dengan kebutuhan air. Selanjutnya kekurangan CropWatt. Kekurangannya adalah masih digunakan hanya oleh kalangan tertentu, belum menyeluruh. Misalnya para petani belum bisa menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, aplikasi ini hanya tersedia dalam beberapa bahasa, tidak semua bahasa, padahal kan lebih baik apabila aplikasi ini
tersedia dalam berbagai bahasa agar mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, itu crop word adalah hasil data yang hanya berkisar 2 angka di belakang koma, sehingga nilai yang dihasilkan itu sangat bergantung. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan aplikasi crop word. Untuk mempermudahnya, langsung saja pada pembahasan aplikasinya. Pada aplikasi crop word ini, setelah kita buka, maka jika kita membuat dokumen baru atau membuat perhitungan baru, maka klik New Session. Kemudian pada New Session ini kita akan diminta untuk memberi nama file. Pertama, kita masukkan data klimatologi, klimat atau etanolnya, yang mana country-nya yang saya dapatkan adalah Kabupaten Pasaman, altitude-nya 503, latitude-nya 0,44, longitude-nya 99,98. Stasiun yang dipilih dari 3 stasiun adalah stasiun hujan Ganggung Mudia. Sebelum itu, kita harus men-setting segala satuan yang akan kita inputkan. Pertama, klimat atau etanol. Untuk Sunshine ini, biasanya aplikasi bawaan ini akan menampilkan satuan horse sunshine. Namun, kita akan merubahnya menjadi persen. Kemudian, pada rainfall itu karena kita menggunakan pola tanam padi, maka kita menggunakan fixed percentage 80%. Pada klimat atau etanol ini kita akan menginputkan nilai minimal temperatur, maksimal temperatur, humidity atau kelembapan udara, wind atau kecepatan angin, sun atau penyinaran matahari. Untuk nilai radian dan etanolnya itu akan terkalkulasikan secara otomatis oleh crop word-nya sendiri. Setelah kita menginputkan nilai kelimanya ini, maka kita klik Save, supaya datanya tidak hilang. Kemudian untuk rain ini kita masukkan nama stasiunnya, stasiun hujan, itu Ganggung Mudia. Kemudian kita menginputkan nilai rain-nya berdasarkan perhitungan kita sebelumnya. Setelah diinputkan, maka F-rain-nya itu akan otomatis terkalkulasikan oleh crop word. Kemudian jangan lupa klik save. Setelahnya kita akan melihat grafik dari climate etanol atau rain chart-nya. Untuk menampilkan semua keterangannya, maka kita akan menceklis minimal temperatur, maksimal temperatur, sampai dengan F-rain-nya. Selanjutnya kita menginputkan data crop. Crop ini kita memilih dari database crop-nya sendiri. Karena yang kita gunakan pola tanam padi, maka untuk crop ini digunakan FAO-nya rice. Setelah kita inputkan, maka untuk nilai-nilainya akan otomatis terkalkulasikan sendiri oleh crop word-nya. Nah, ini tanggal ini berdasarkan alternatif yang kita dapatkan. Karena pada alternatif saya itu alternatif 1 itu periode 2 bulan Januari, maka periode 2 itu dari 15 sampai 31 hari. Maka dibuat transplanting date-nya itu 15 pada bulan 1. Jangan lupa untuk menyimpan setiap langkah supaya datanya tidak hilang. Kemudian data soil. Soil ini juga merupakan database dari crop word-nya sendiri. Kita menggunakan soils black clay soil. Nah, dan datanya juga otomatis terkalkulasikan oleh crop word. Jangan lupa menyimpannya supaya datanya tidak hilang. Kemudian
CWR. CWR ini merupakan kalkulasi dari data-data yang telah kita masukkan tadi, maka secara otomatis nilainya didapatkan. Kemudian schedule. Schedule ini juga otomatis dari data-data yang telah kita masukkan tadi akan otomatis terkalkulasikan. CWR ini kita juga bisa menampilkan grafiknya. Untuk schedule juga begitu, kita juga bisa menampilkan grafiknya. Setelah kita menginputkan data dan mendapatkan hasilnya, maka untuk menampilkan hasil outputnya, kita bisa lakukan dengan cara print. Klik semua data untuk menampilkan semua data pada outputnya. Kemudian atur dahulu sebelum kita mencetak outputnya. Di sini saya akan memprint dalam bentuk PDF. Portrait. Oke. Kemudian setelah diatur, klik OK. Maka di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama file outputnya. File output. Klik save. Maka dari itu outputnya nanti bisa kita lihat di yang telah kita simpan tadi. Akan berbentuk seperti ini hasil outputnya. Data-data yang telah kita inputkan dan hasilnya juga akan ada pada outputnya. Dan chartnya juga mungkin itu dari penggunaan aplikasi CropWatt. Selanjutnya, kita menganalisa hasil CropWatt versi 8 dan Excel. Setelah penggunaan dua aplikasi, perbedaan perhitungan menggunakan software CropWatt dengan Microsoft Excel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan perhitungan menggunakan software CropWatt 8 dengan Microsoft Excel terletak pada pembulatan angka, di mana CropWatt hanya menggunakan 2 angka di belakang koma, sedangkan Microsoft Excel bisa melebihi 2 angka di belakang koma. Ini sangat berpengaruh pada hasil akhir yang didapatkan karena hasil yang didapat bergantung dengan pembulatan angka. Yang kedua, pada aplikasi CropWatt sudah dilengkapi dengan rumus-rumus di mana kita tidak perlu menginputkan rumus-rumus tersebut tidak seperti Microsoft Excel, kita harus manual yang menginputkan rumus-rumus atau angka-angkanya. Yang ketiga, aplikasi CropWatt juga mempermudah pengerjaan karena membuat waktu pengerjaan menjadi lebih singkat dan mudah dalam menghitung kebutuhan air tanaman, serta perhitungan skema air dibandingkan dengan penggunaan Excel. Karena pada software CropWatt ini, hasilnya lebih terkalkulasikan secara otomatis. Selanjutnya, pada software CropWatt, metode perhitungan digunakan yaitu metode Penman-Montate, sedangkan Microsoft Excel itu menggunakan perhitungan Penman modifikasi, sehingga menghasilkan hasil yang berbeda karena rumus dari kedua metode berbeda. Selanjutnya itu perbedaan lainnya terlihat pada hujan efektif, di mana perhitungan Microsoft Excel lebih kecil dibandingkan dengan
perhitungan Cropwat versi 8. Ini dikarenakan perhitungan Excel membagi dengan jumlah hari pertengahan bulan. Selanjutnya, pada software Cropwat 8 juga terjadi perbedaan pada jumlah kebutuhan air untuk mengolah tanah jauh lebih besar dibandingkan dengan Microsoft Excel. Ini dikarenakan pada metode pengurangan modifikasi dalam pengolahan tanah dipengaruhi oleh perkolasi, evaporasi, dan air untuk penjenuhan dan penggenangan. Tanah yang digunakan untuk kedua metode itu sama, yaitu tanah lempung. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya terdapat pada data tanaman, di mana dengan menggunakan Microsoft Excel, data tanaman yang diinputkan hanya koefisien tanaman yang telah sesuai dengan FAO. Beda dengan Cropwat yang hanya membutuhkan data yaitu koefisien tanaman, kedalaman perakaran, kedalaman pelumpuran, depresi kritis, dan faktor hasil. Selanjutnya itu bab 6, kesimpulan dan saran. Pertama kesimpulan, perencanaan irigasi berlokasi di Batang Selatan, kota atau kabupaten Pasaman dengan titik sungai 0 derajat 25 menit 55,32 lintang utara dan 100 derajat 1 menit 0,4,17 detik bujur timur, dan titik koordinat bendungnya 0 derajat 26 menit 16,20 lintang utara dan 99 derajat 58 menit 50,39 detik bujur timur. Luas catchment yang diperoleh sebesar 1.166 hektar. Untuk alternatif yang dipilih pada perencanaan irigasi kali ini adalah alternatif 1, itu pada pola tanam padi-padi pada tanggal 15 Januari. Analisa pada grafik menunjukkan bahwa perencanaan debit adalah lebih besar dari kebutuhan air irigasi. Nah, ini berikut rekapan dari perhitungan yang telah kita cari pada tahap 2 dan 3. Kemudian 6.2 saran. Yang pertama, sebaiknya dalam perencanaan saluran irigasi memerlukan data yang lebih besar dari 10 tahun. Hal itu dikarenakan jika data yang dimiliki lebih banyak, maka perencanaan lebih akurat dan teliti. Yang kedua, untuk perhitungan dalam mencari etanol dan kebutuhan air, lebih disarankan penggunaan aplikasi Cropwat 8 karena perhitungannya lebih cepat, mudah, dan lebih akurat. Ini berikut daftar kepustakaan pengerjaan tugas besar air irigasi dan bangunan air 1. Sekian dari hasil pemaparan tugas besar irigasi dan bangunan air 1 saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.